Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang review materi dari materi-materi sebelumnya yang telah kita bahas ya. Ada sekitar 6 soal yang akan dibahas. Silahkan disimak dengan baik-baik. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar sebelum UAS. Soal yang pertama, seorang nasabah ingin mengambil uang di bank sebesar 90 juta rupiah 5 tahun mendatang dengan suku bunga 10% per tahun, bunga sederhana. Berapa jumlah uang nasabah tersebut harus disetorkan sekarang? Kita harus melihat dulu dan menentukan yang mana uang di masa depan, yang mana uang yang sekarang. Kalau kita lihat lebih detail, seorang nasabah ingin mengambil uang sekian 5 tahun mendatang. Artinya uang 90 juta ini adanya di 5 tahun mendatang. Maka 90 juta ini adalah M5. 90 juta. Dengan suku bunga I 10% per tahun atau 0,1 ya didesimalkan. Berapa jumlah uang nasabah sekarang? Jadi nasabah harus setor berapa supaya 5 tahun mendatang bisa mendapatkan 90 juta rupiah. Oke, rumusnya adalah bunga sederhana. M5, 5-nya melambangkan 5 tahun, MO dikali 1 ditambah 5I. Ya. M5-nya sudah diketahui 90 juta, MO-nya akan dicari 1 tambah 5 kali 0,1. 90 juta dibagi 5 kali 0,1 ditambah 1. Hasilnya 1,5. Maka MO sama dengan 60 juta. Kesimpulannya, jadi uang yang harus disetorkan sekarang adalah 60 juta rupiah. Soal nomor 2, seorang nasabah menabung 250.000 dolar dengan bunga 5% per tahun. Berapakah uang yang diterima 5 tahun mendatang bila bunga dibayar semesteran? Oke. Ini berarti 250.000-nya itu yang sekarang ya. Karena yang dipertanyakan itu berapa uang yang diterima 5 tahun mendatang. Artinya uang di masa depannya yang akan ditanyakan. Oke, diketahui dulu. Berarti nilai sekarang MO 250.000. Bunganya I 0,05 ya. 5% itu kan 0,05. Nah, untuk mencari nilai di masa depan, kita lihat dulu, analisis dulu. Bunganya itu dibayar semesteran. Satu tahun itu ada 2 semester. Artinya dalam 1 tahun, nasabah dibayar bunganya 2 kali. Ya. Nah, bunganya dibayar 2 kali. Dalam 1 tahun, maka I-nya dibagi 2. T kali 2. MO-nya 250.000, 1 ditambah I 0,05 dibagi 2. T-nya adalah tahunnya, 5. Logikanya yang ini begini ya, 1 tahun, 2 semester. Artinya kalau 5 tahun, berarti 10 semester. Itu aja. Oke, ini dikalikan. 250.000, 0,05 dibagi 2, kemudian ditambah 1, dipangkatkan 10.
1,050625. Kalikan 250.000 menjadi 262.656,25. Kesimpulannya di sini aja ya. Jadi nilai jumlah aja ya. Jumlah uang yang akan diterima 5 tahun mendatang adalah sebesar 262.656,25. Ini saya kasih batas ya. Jadi nanti kalau dalam menjawab soal UAS, jangan lupa diketahuinya, kemudian prosesnya, rumusnya, step by step-nya, angkanya yang pasti harus betul, dan juga kesimpulan. Oke, ini adalah 2 soal tentang bunga. Next. Oke, ini tentang laba. Diketahui fungsi penerimaan total ditunjukkan dengan persamaan R dan fungsi biaya total, fungsi C. Berapa tingkat produksi yang harus dihasilkan agar mendapatkan keuntungan maksimum, dan berapa besarnya keuntungan maksimum tersebut. Oke, ini adalah perhitungan laba ya. Masih ingat, laba itu lambangnya pi seperti ini, di mana menghitungnya itu adalah jumlah penerimaan, revenue dikurangi cost, biaya. Revenue itu hasil dari perhitungan price, harga, dikalikan dengan Q, kuantitas. Dan C itu fixed cost tambah variable cost. Ya, ini mah logikanya. Kalau diuraikan. Tetapi kalau di soal itu tidak ada harus nyari Q, harus nyari P, harus menghitung fixed cost, variable cost, tidak ya. Langsung sudah diketahui fungsi R-nya sekian, fungsi C-nya sekian. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di soal ini kita tidak perlu menghitung P dikalikan Q ya. Langsung saja fungsi R dan fungsi C. Saya hapus, ini harus diingat ya. Harus tidak perlu lah ya, saya bikin ininya baru di sini. Oke, jadi P sama dengan R min C. R-nya tulis 36Q kuadrat tambah 5Q tambah 2400. Dikurangi C. Fungsi C sudah langsung ada ya. Q pangkat 3 tambah 15Q pangkat 2 tambah 125Q tambah 1200. Ini dijumlahkan menjadi, oke. Kurungnya kita buka dulu ya. 5Q tambah 2400 min Q pangkat 3 min 15Q pangkat 2 min 125Q min 1200. Oke, kita teruskan ya. Nanti dikelompokkan. Mana yang Q pangkat 3, mana yang Q pangkat 2. Dikelompokkan. Yang Q pangkat 3, ini sendiri ya, min Q pangkat 3. Kemudian yang Q pangkat 2, itu ada 36 dan 15. Ya. Berarti 36 dikurangi 15. Itu 21 Q pangkat 2. Sekarang yang Q-nya saja, Q pangkat 1. 5 dan 125. 5Q min 125, berarti min 120. Min 120 Q. Dan yang tanpa variabel itu ada 2400 positif dikurangi 1200, berarti positif 1200. Nah, ini adalah fungsi laba. Kemudian yang ditanyakan laba optimal. Laba optimal itu adalah ketika laba aksen sama dengan 0. Laba yang diturunkan sama dengan 0. Oke, lihat ya. Pi aksen itu turunan Pi.
turunan pertama ya. Ini angka 1 itu berarti turunan pertama. Bukan pangkat ya. Nanti kalau misalnya kalian ketemu gini, gini. Nah, itu bukan pi pangkat 2, pi pangkat 3 ya, tapi turunan kedua, turunan ketiga. Itu ya. Nah, kalau yang 1, si cureknya berarti ini turunan ke-1. Tinggal diturunkan, min 3Q pangkat 2 tambah 42Q min 120 sama dengan 0. Nah, ini kita akan mencari Q-nya. Kalau misalnya sulit, kalian gunakan rumus ABC. Tapi kalau misalnya mudah atau angkanya itu bisa cantik seperti ini ya, bisa difaktorisasi seperti ini, berarti kayak gini aja. Ini kalau dibuka kurungnya, 3Q kuadrat, ini akan membentuk persamaan ini lagi. Gitu. Jadi cari dua jenis angka yang kalau ditambahkan 42 dikalikan 120 minus 120. Itu ternyata isinya di sini ada 12, ada min 10. Memang agak sulit ya, kalau ini harus trial dan error. Jadi harus kalian coba berturut-turut sampai nemu angkanya. Tapi kalau memang dirasa terlalu lama, silahkan gunakan rumus ABC walaupun memang agak ini ya, agak sulit mungkin rumusnya. 3Q min 3Q tambah 12 sama dengan 0. 3Q sama dengan 12, Q sama dengan 4. Q min 10 sama dengan 0. Ini atau ya. Ini enggak atau. Ini ya, Q sama dengan 10. Ada 2 Q, ada 4, ada 10. Ya, ini syarat perlu ya, untuk yang ini syarat perlu. Oke, kemudian syarat cukup. Syarat cukup itu adalah turunan pi yang kedua. Turunan pertama tadi min 3Q kuadrat tambah 42Q min 120. Berarti turunan kedua adalah turunan dari yang pertama. Turunkan. Min 3Q kuadrat itu adalah 6Q ya, min 6Q. Dan 42Q-nya 42. Nah, ini adalah turunan yang kedua. Untuk Q sama dengan 4, karena dua-duanya kebetulan Q-nya positif ya, berarti kita uji coba dua-duanya. Kita masukkan min 6 kali 4 tambah 42 sama dengan 18. Dan untuk yang Q-nya 10, kita masukkan min 6, 10 tambah 42 sama dengan min 18. Kalau yang 18 kan di atas 0 ya, dan min 18 di bawah 0. Sesuai dengan syarat cukup, bahwa laba optimum itu adalah ketika titiknya itu di bawah 0. Yang di bawah 0 itu adalah min 18, di mana Q-nya sama dengan 10. Jadi, untuk memilih yang mana Q yang memenuhi syarat, ya berarti yang Q10, di mana hasil perhitungan laba turunan keduanya itu kurang dari 0. Ya, jadi syarat cukup sekali lagi, laba atau turunan keduanya itu adalah ketika kurang dari 0. Ini min 18, ini positif ya. Jadi yang pilih yang ini. Pilih yang ini. Q sama dengan 10. Jadi laba dicapai ketika Q sama dengan 10 unit. Kemudian pertanyaan lainnya adalah berapa besarnya keuntungan? Oke, kalau Q-nya 10 turunannya berapa? Labanya berapa? Tadi Pi maksimum pada saat Q sama dengan 10. Nah, ini masukkan rumus sebelum
diturunkan. Jadi pi beneran asli, pi asli. Nah, yang ini. Yang min Q tambah 21 Q kuadrat, nah pergunakan yang itu untuk mengecek laba. Tambah 21 Q kuadrat min 120 Q tambah 1200. Min 10 pangkat 3, 21, 10 pangkat 2, min 120 kali 10 tambah 1200. Ini min 1000, ini 2100, ini minus ya. Minus 1200 tambah 1200. Isinya adalah 1100. Oke, jadi agar mencapai laba maksimum, maka perusahaan harus mampu menjual atau memproduksi sebesar 10 unit, di mana laba yang dihasilkan adalah 1100. Selanjutnya adalah mengenai elastisitas. Di sini ada elastisitas permintaan. Kalau yang di soal tadi QDS ya, S-nya itu tipe, jadi QD aja. D-nya itu demand, permintaan ya. Diketahui QD-nya minus 120 tambah 20 P kuadrat. Carilah nilai elastisitasnya dan arti ekonomisnya. Oke. Sebenarnya hampir sama seperti yang pernah saya jelaskan ya, hanya akan ada sedikit versi berbeda, tapi tidak merubah esensinya. Seperti ini ya. Jika Q sama, maka elastisitasnya delta Q per delta P kali P per Q. Ya. Delta Q per P adalah turunan Q terhadap P. Turunan Q terhadap P. Ini ya, turunan Q terhadap P. Ini kita turunkan terlebih dahulu untuk mempermudah. Turunan Q terhadap P. Turunkan yang hanya punya P. Minus 120 tidak ada ya. Berarti langsung 0. 20P kuadrat berarti 2-nya ke depan. Jadi 40. 2 kali 20 P. Maka delta Q per delta P adalah 40 P. P-nya tulis lagi. Q-nya tulis lagi. Minus 120 tambah 20 P kuadrat. Nah, ini 40P-nya dikalikan saja ya. Jadi 40P kuadrat, 40P kali P. Per minus 120 ditambah 20P kuadrat. Nah, ini sudah menjadi ini ya, tinggal kita masukkan ke PP-nya. Sudah menjadi rumus dari si soalnya ini, untuk elastisitas harga. Kita tinggal masukkan saja. Jika P sama dengan 500, berarti 40P kuadrat per minus 120 tambah 20P kuadrat. P-nya masukkan 500. 120 tambah 20, P-nya 500 kuadrat. Ini dihitung ya, dihitung. Sudah saya hitung. Ini dikalikan, 500 kuadrat kalikan 40, nanti dibagi dengan hasil perjumlahan di bawah. Saya menghitungnya itu adalah 2. 2 itu berarti lebih dari 1. Artinya apa? Nah, silahkan ya.
Kalau lebih dari satu itu disebut dengan barang elastis apa inelastis. Kemudian, jika P-nya adalah 750, masukkan lagi yang tadi 40 P kuadrat per min 120 tambah 20 P kuadrat. 40, 750 kuadrat per min 120 tambah 20 kali 750 kuadrat. Nah, ini dihitung ya. Hasilnya setelah saya hitung 2 juga. Karena memang barangnya sama ya, jadi nilainya sama. 2 juga. Maknanya adalah, tadi kan pertanyaan B itu maknanya ya. Di sini saja ya. Jika harga berubah 1%, maka jumlah barang yang diminta. Karena ini adalah elastisitas permintaan. Kalau elastisitas penawaran, barang yang ditawarkan. Ya, yang diminta akan berubah. Nah, ini nilai elastisitasnya berapa? 2, berarti 2%. Kalau di sininya 0,5, berarti 0,5%. Gitu ya. Selanjutnya, diketahui fungsi biaya ini segini, kemudian hitunglah nilai marginal cost dan average cost. Nah, di sini kalian tidak perlu mencari Q ya. Karena saya belum menjelaskan tentang marginal cost dan average cost, jadi saya ada 2 soal tentang itu. Saya tambahin. Jadi kalau di Google Classroom belum ada soal yang setelah ini, nanti akan saya bahas. Oke, untuk marginal cost, biaya tambahan, marginal cost itu adalah sama dengan turunan biaya. Turunan yang pertama dari biaya itu adalah marginal cost. Oke, nah turunan atau C aksen ini adalah marginal cost. Tinggal diturunkan. 4Q pangkat 3 berarti 3-nya ke depan jadi 4 kali 3, 12. Q-nya bisa dikurangi 1. Oke. Kemudian 2-nya ini 20Q kuadratnya juga diturunkan menjadi 40Q. 120Q juga diturunkan jadi 120. 2000-nya tidak ya, 0. Karena dia tidak punya Q. Nah, ini turunan dari C itu adalah MC atau marginal cost. Sudah, cukup sampai sini. Kemudian kita mencari average cost. Average cost itu kalian tidak perlu menurunkan. Sebentar, saya... Oke. Q per C. Jadi cukup seperti ini. Terbalik, maaf. C per Q. C dibagi Q. Perhatikan ya. Min 20Q pangkat 2 tambah 120Q tambah 2000 per Q. Nggak lurus, nggak apa-apa ya. Jadi, dibagi Q. Yang punya elemen Q dibagi. Misalnya, 4Q pangkat 3 dibagi Q. 4Q pangkat 2. Q-nya berkurang 1. 20Q pangkat 2 dibagi Q. 20Q. 120Q dibagi Q. 120. Ini dia tidak punya Q, jadi pasti 0. Sudah, ini adalah average cost. Mirip seperti marginal cost, tapi kalau marginal itu diderivatifkan ya, diturunkan. Jadi pangkatnya diperhitungkan, dikedepanin. Kalau yang average cost itu tidak. Kalian cukup membagi saja sikinya. Angka di depannya biarkan konstan, diam aja. 4, 4, 20, 20, 120, 120. Tetap. Kalian hanya membagi Q-nya saja. Ini Q pangkat 3. Kalau dibagi Q, berarti kan berkurang 1. Jadi 2 pangkatnya. Kemudian ini Q-nya pangkat 2. Karena dibagi Q, berarti Q-nya berkurang 1. Jadi Q. Dan begitu pula 120 Q,
Q-nya habis, set gitu ya, set. Nah, habis. Jadi 120. Jadi kalian hanya membagi dengan Q-nya saja. Ini untuk soal yang nomor 5 ya. Oke, mohon diperhatikan soal yang ini berikutnya. Ini soal terakhir. Dan tolong disimak karena banyak yang belum paham tentang MCAC ini. Saya bawa lagi satu soal. Buktikan bahwa biaya marginal sama dengan biaya rata-rata minimum untuk fungsi biaya total yang ditunjukkan oleh persamaan C. Oke, jadi kita tuh harus membuktikan apakah biaya marginal atau marginal cost itu sama dengan average cost yang sudah diminimalkan. Oke, cara pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung MC atau marginal cost, yakni turunan pertama dari C. Turunkan 6Q pangkat 2 min 24Q min 6. Oke, maaf ya, bentar. Kayaknya saya mau pakai soal yang lain. Kita pakai ini saja, nggak apa-apa. Ini MC, C aksen, 6Q kuadrat min 24Q min 6. Oke, setelah kita menghitung MC, kita menghitung AC. Tadi, C per Q. Jadi hanya membagi Q-nya saja. 2Q pangkat 2, 12Q min 6. Ya. Oke, selanjutnya, di sini biaya rata-rata minimum. Biaya rata-rata minimum atau biaya rata-rata itu AC ya. AC minimum itu adalah ketika AC aksen sama dengan 0. Nah, AC aksen kita tulis ya. Ini 2Q pangkat 2 min 12Q min 6 sama dengan 0. Turunkan, karena dia AC aksen kan. Jadi ini masih AC. Nah, sekarang AC aksen. Nah ya, kayaknya terlalu pabalatak. Ini aja, nggak apa-apa. Ini AC, sekarang AC aksen. Turunkan 4Q min 12 sama dengan 0. Q sama dengan 3 ya. Ini 12 nanti ke sini, 12 dibagi 4. Q sama dengan 3. Selanjutnya, pada saat Q sama dengan 3, ini kita mulai membuktikan. MC-nya tadi 6Q pangkat 2 min 24Q min 6. 6, masukkan Q-nya 3. 3 kuadrat min 24 kali 3 dikurangi 6. Sebentar, saya juga belum menghitung. 3 kuadratus 9 kali 6, 54. Kemudian 24 kali 3, 72. Dikurangi 6. 54 kurang 72 kurang 6. Minus 24. Nah, kita buktikan AC-nya. AC-nya ya. AC-nya 2Q pangkat 2 min 12Q min 6. 2, Q-nya 3, 12, 3, min 6. 9 kali 2, 18. Kemudian 12 kali 3, 36, min 6. 18 min 36 min 6. Sama ya, min 24. Jadi terbukti bahwa ketika average cost minimum yang menghasilkan angka 3, maka akan menghasilkan hasil marginal cost dan average cost-nya sama. Sama-sama min 24 ya. Dari Q yang dihasilkan dari si
average cost minimum. Gitu ya, pembuktiannya ini. Q-nya 3, sehingga MC dan AC-nya ternyata sama. Di titik average cost 3, begitulah, kalau di average cost titik yang Q-nya 3, ternyata marginal cost dan average cost-nya sama. Sudah itu saja. Mangga dipelajari dengan seksama, kemudian juga materi-materi lainnya dibuka lagi, dipahami lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di Google Classroom, WhatsApp juga boleh, terkait dengan materi. Terima kasih.